Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan membawakan materi toleransi antar umat beragama. Untuk anggota dari kelompok 4, yang pertama adalah Angguna Rasati dengan NIM 20, 15, 10, 90, 10, 16. Yang kedua Muhammad Gilang Ramadan dengan NIM 20, 18, 10, 10, 10, 03. Yang ketiga adalah Prudence Adiba dengan NIM 20, 15, 10, 90, 10, 10. Anggota selanjutnya yaitu Putri Prandita dengan NIM 20, 15, 10, 90, 10, 13. Dan terakhir adalah Wildan Ikiansyah dengan NIM 20, 15, 10, 90, 10, 15. Topik atau peta konsep yang akan kami jelaskan. Yang pertama adalah agama Islam merupakan rahmat. Yang kedua, ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Insaniyah. Yang ketiga adalah kebersamaan umat beragama dalam kehidupan sosial. Agama Islam merupakan rahmat bagi seluruh alam. 1. Islam rahmatan lil alamin. Islam merupakan agama rahmatan lil alamin, yaitu agama yang merupakan bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh alam semesta. Rahmat tersebut merupakan milik Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan melalui Islam. Karunia dan nikmat yang diberikan kepada makhluknya di seluruh alam semesta. Allah Ta'ala tidak mengatakan rahmatan lil mu'minin, namun mengatakan rahmatan lil alamin. Karena Allah Ta'ala ingin memberikan rahmat bagi seluruh makhluknya dengan diutusnya pemimpin para nabi, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau diutus dengan membawa kebahagiaan yang besar. Dengan menyelamatkan manusia dari kesengsaraan yang besar, beliau menjadi sebab tercapainya berbagai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dengan memberikan pencerahan kepada manusia yang sebelumnya berada dalam kejahilan, beliau memberikan hidayah kepada manusia yang sebelumnya berada dalam kesesatan. Inilah yang dimaksud rahmat Allah bagi seluruh manusia. Bahkan orang-orang kafir mendapat manfaat dari rahmat ini, yaitu ditundanya hukuman bagi mereka. 2. Pengertian rahmatan lil alamin. Secara kebahasaan, rahmat berasal dari bahasa Arab, rahman, yang berarti kasih sayang. Dan secara esensial merujuk kepada pengertian damai, perlindungan, keamanan, dan kenyamanan. Istilah rahmatan lil alamin terdiri atas dua kata rahmat, yang berarti kasih sayang, dan lil alamin yang berarti seluruh alam. Secara harfiah, Al-Rahmat berakal pada kata Al-Rahman, yang mengandung arti suatu sikap kasih simpati yang mendorong untuk berbuat kebaikan kepada orang yang patut dikasihani, dan terkadang digunakan pada sikap simpati. Sedangkan kata Alamin menurut Anwar Al-Ba'as adalah Jami Al-Khalaik, artinya semua makhluk ciptaan Allah. Sedangkan menurut Al-Ashfahani bahwa alam terbagi menjadi dua, yaitu alam besar yang mencakup dunia antariksa dan segala isinya, dan alam kecil, yaitu manusia. 3. Islam mampu menjadi rahmatan lil alamin karena memiliki hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Islam bukan sekedar agama ritual, namun Islam juga mengatur politik, ekonomi, sosial budaya, sistem sanksi, dan pemerintahan. Apa yang ada dalam Islam yaitu sistem yang utuh dan menyeluruh, yang tidak dimiliki oleh agama-agama yang lain. Islam sebagai rahmatan lil alamin mencakup banyak konteks, misalnya seperti teologi. Islam menolak tegas pemaksaan atas orang lain untuk memeluk agama yang sama. Islam hanya semata-mata menegaskan, yang pada akhirnya tiap orang akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dilakukannya. Contoh kedua, dalam konteks sosial, Islam memberikan dorongan positif kepada umat manusia untuk saling mengenal satu sama lain. Kemudian hubungan sosial juga dipelihara sehingga menimbulkan ketentraman. Masuk ke pengertian ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Insaniyah. Ukhuwah Islamiyah.
Istilah ukhuwah Islamiyah pada hakikatnya bukan bermakna persaudaraan antara orang-orang Islam, melainkan cenderung memiliki arti sebagai persaudaraan yang didasarkan pada ajaran Islam atau persaudaraan yang bersifat Islami. Cakupan ukhuwah Islamiyah di sini bukan hanya mengenai hubungan antara sesama umat Islam, tetapi juga menyangkut interaksi dengan umat non-Muslim, bahkan dengan makhluk Allah lainnya. Kedua ada ukhuwah insaniyah, yaitu persaudaraan dan persahabatan sesama manusia yang disebut brotherhood humanities. Semua umat Islam sebagai makhluk sosial tidak mungkin dapat hidup sendirian. Karena itu, satu sama lain hakikatnya saling membutuhkan untuk berinteraksi. Hubungan yang lain seperti hubungan ekonomi, politik, peradaban, kebudayaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada klasifikasi ukhuwah. Berikut ini merupakan intisari beberapa ayat suci yang menggambarkan pembagian jenis-jenis ukhuwah. Yang pertama ada, sesungguhnya bahwa Allah telah menempatkan manusia secara keseluruhan sebagai Bani Adam dalam kedudukan yang mulia. Walaqad karramna Bani Adam. Quran Surat Al-Isra ayat 70. Kedua, manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan identitas yang berbeda-beda agar mereka saling mengenal dan saling memberi manfaat antara yang satu dengan yang lain. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Ketiga, sabda Rasul, seluruh manusia hendaknya menjadi saudara antara yang satu dengan yang lain. Wa kunu ibadillahi ihwana. Hadis Bukhari. Dari ayat-ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Al-Quran dan hadis sekurang-kurangnya memperkenalkan 4 macam ukhuwah, yakni: pertama, ukhuwah ubudiyah ialah persaudaraan yang timbul dalam lingkup sesama makhluk yang tunduk pada Allah. Kedua, ukhuwah insaniyah atau basyariyah, yakni persaudaraan karena sama-sama memiliki kodrat sebagai manusia secara keseluruhan, atau persaudaraan antara manusia, baik itu seiman maupun berbeda keyakinan. Ketiga, ada ukhuwah wataniyah wa an-nasab, yakni persaudaraan yang didasari keterikatan keturunan dan kebangsaan. Keempat, ukhuwah diniyah, yakni persaudaraan karena seiman atau seagama. Ukhuwah. Berikut adalah beberapa poin pedoman ukhuwah yang disebutkan dalam kitab suci, yaitu: pertama, tetaplah berkompetisi secara sehat dalam melakukan kebajikan, meski berbeda agama, ideologi, maupun status. Quran Surat Al-Maidah ayat 48. 2. Amanah atau tanggung jawab sebagai khalifah Allah di bumi harus senantiasa dipelihara. Ketiga, kuat pendirian, namun tetap menghargai pendirian orang lain. Keempat, meski terkadang kita berbeda ideologi dan pandangan, tetapi harus berusaha mencari titik temu, kalimatin sawa, tidak bermusuhan, seraya mengakui eksistensi masing-masing. Quran Surat Al-Imran ayat 64. 5. Tidak mengapa bekerja sama dengan pihak yang berbeda pendirian dalam hal kemaslahatan umum atas dasar saling menghargai eksistensi, berkeadilan, dan saling tidak menimbulkan kerugian. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8. 6. Tidak memandang rendah atau mengolok-olok kelompok lain, tidak pula meledek atau membenci mereka. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. 7. Jika ada perselisihan di antara kaum beriman, penyelesaian yang akan dirumuskan haruslah menuju kepada petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Ya, kasus kemunduran ukhuwah Islamiyah. Islam adalah agama yang cinta perdamaian, tetapi akhir-akhir ini Islam diidentikan dengan terorisme dan kekerasan. Hal ini menjadi tantangan para ulama di Indonesia menghadapi gerakan terorisme, bukan hanya untuk membalikan citra Islam yang diidentikan dengan kekerasan, tetapi juga bagaimana mengurangi aksi-aksi kekerasan. Mengingat terorisme adalah dampak dari kekeliruan memahami teks-teks agama disertai konteks kebijakan global negara barat yang tidak adil. Maka program melawan kekerasan itu tidak hanya diarahkan pada pelurusan terhadap paham keagamaan kaum muslim, tetapi juga harus berupaya menciptakan tatanan global yang adil. Kedua, perdebatan-perdebatan yang dapat merusak ukhuwah di tengah umat, apalagi karena kurang ilmu dan tidak paham masalah, sangat dilarang dalam Islam. Islam hadir untuk mempersatukan umat dengan banyaknya persamaan, bukan untuk berpecah belah terhadap sedikit perbedaan. Terakhir ada upaya meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyah. Yang pertama ada ta'aruf, adalah saling kenal-mengenal yang tidak hanya bersifat fisik ataupun biodata ringkas belaka, tetapi juga lebih jauh lagi menyangkut latar belakang pendidikan, budaya, keagamaan, pemikiran, dan lain-lain, serta problema kehidupan yang dihadapi. 2. Ada tafahum, adalah saling memahami kelebihan dan kekurangan, kekuatan dan kelemahan
sehingga segala macam kesalahpahaman dapat dihindari. Ketiga, ada ta'awun, adalah saling tolong-menolong, di mana yang kuat menolong yang lemah dan mempunyai kelebihan menolong yang kekurangan. Keempat, ada takaful, adalah saling memberi jaminan, sehingga menumbuhkan rasa aman, tidak ada rasa khawatir dan kecemasan menghadapi hidup ini. Dengan 4 sandi persaudaraan tersebut, umat Islam akan saling mencintai dan bahu-membahu serta tolong-menolong dalam menjalani dan menghadapi tantangan kehidupan. Kebersamaan umat beragama dalam kehidupan sosial. 1. Pandangan Islam terhadap umat non-Islam. Setiap orang yang tidak mau menerima Islam sebagai agamanya disebut sebagai kafir atau non-muslim. Kafir adalah orang yang menolak, yang tidak mau menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. 2. Tanggung jawab sosial umat Islam. Umat Islam adalah umat yang terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dunia ini. Bentuk tanggung jawab sosial umat Islam meliputi berbagai aspek kehidupan, di antaranya menjalin silaturahmi dengan tetangga, memberikan infak sebagian dari harta yang dimiliki, menjenguk orang yang sakit, dan bertakziah apabila ada orang yang meninggal dunia, serta mengantar jenazahnya hingga ke liang kuburnya. Memberi bantuan kepada sesama yang kesusahan, dan penyusunan sistem sosial yang efektif, efisien untuk membangun masyarakat, baik mental, spiritual, maupun fisik materialnya. 3. Amar ma'ruf dan nahi munkar adalah memerintahkan orang lain untuk berbuat baik dan mencegah perbuatan jahat, serta memerlukan kebijakan dalam bertindak. Rasulullah memberikan 3 tingkatan, yaitu 1. Menggunakan tangan atau kekuasaan apabila ia mampu. 2. Menggunakan lisan. 3. Dalam hati atau berniat apabila langkah 1 dan 2 tidak memungkinkan. Bentuk amar ma'ruf dan nahi munkar yang bersistem diantaranya mendirikan masjid, menyelenggarakan pengajian, mendirikan lembaga wakaf, mendirikan lembaga pendidikan Islam, mendirikan pesantren, dan lain-lain. Berikut ini adalah video penjelasan dari Ustadz Dr. Khalid Basalamah, MA. Islam adalah agama yang mulia. Kita tidak boleh sembarangan membunuh, memerangi, dan seterusnya. Kalau ada orang kafir tadi yang saya bilang ahli kitab, kekafiran ini adalah sebuah nama sifat yang ada pada dia. Kalau sifat itu hilang dari dia, maka sudah tidak ada lagi predikat itu. Jadi dalam Islam yang sedang kita benci keyakinannya, bukan orangnya. Karena kalau dia, si Nasrani sudah mengatakan, iya betul Allah nggak punya anak, ya udah selesai, dia syahadat, dia saudara kita. Selama dia belum syahadat, dia adalah mad'u, orang yang harus kita dakwahi, yang sedang kita benci keyakinannya. Jangan kamu bilang Allah punya anak. Allah mengatakan dalam surah Ikhlas turun, Qul huwallahu ahad. Ikrarkan dengan fikiran kalian, dengan lisan kalian, dengan hati kalian, yakini bahwasanya Allah itu Esa, Allahus Samad, Allah yang bergantung padanya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, tidak ada asasnya, nggak ada orang tuanya, karena kalau ada orang tua ada bapak dan ibunya, berarti ada nenek, kakek, dan seterusnya. Allah pangkas, nggak ada itu, nggak ada juga keturunannya, nggak ada anak, nggak ada cicit, karena ini akan panjang kemana. Allah itu tunggal, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan juga memang dia tidak membutuhkan pada siapapun. Sifat kausalitasnya Allah ada sebagai Tuhan. Kita sedang membenci keyakinan, dan kita harus belajar Bapak Ibu sekalian, di dalam Islam yang kita sedang luruskan dan kita benci tanda kutip adalah perilaku-perilaku yang salah. Jangan hubungkan dengan banyak teman-teman kita, anaknya misalnya pecahin gelas, dipukul tangannya. Ini dalam pendidikan Islam keliru nih. Dia sedang memecahkan gelas karena ada sesuatu yang mendorong dia memecahkan gelas. Ada mungkin ketidaktahuan, ada mungkin perasaan jengkel sama orang tuanya, ada. Fisik ini hanya sekedar ditunggangi saja untuk memecahkan. Berarti kalau mau benar, diperbaikin karakter dan tadi perilaku itu. Bukan tangannya yang dipukul, otaknya, mindsetnya yang dinasehatin. Kamu salah, kenapa pecahin tadi? Karena ini. Harusnya begini. Baik. Dan kita, di dalam Islam juga diajarkan teman-teman sekalian, tidak boleh kita meninggalkan sesuatu
Karena sesuatu itu tadinya dianggap tidak baik. Saya kasih contoh gini. Dalam masalah makanan misalnya, banyak orang diberikan jeruk. Ini jeruk ya mas, ini pak jeruk, ini ibu jeruk, ini mbak jeruk. Dipotongin. Begitu dia rasa, asem nih. Banyak orang, dia benci fisiknya jeruk itu. Padahal yang jadi masalah, rasa apanya? Asemnya. Rasa asam ini belum tentu ada pada semua jeruk. Orang yang benci fisiknya, semenjak itu dia nggak mau makan jeruk sampai mati. Tapi orang yang tahu ternyata rasa masemnya aja, dia nggak benci fisiknya, dia akan mau mencoba jeruk yang lain. Ini prinsip dalam Islam untuk mengetahui tentang orang yang salah. Yang salah perilakunya, perilaku yang diperbaikin dan bukan fisiknya. Fisik ini diobatin secara medis kalau lumpuh, kalau apa. Tapi bukan dia menjadi tolok ukur. Ini sebuah poin juga dalam agama Islam, teman-teman sekalian. Jadi kita boleh dalam Islam bermuamalah sama orang non-muslim. Bolehkah saya partner bisnis dengan orang non-muslim? Boleh. Boleh saya bertetangga? Boleh. Bagaimana kalau orang tua saya non-muslim? Bakti. Bagaimana kalau ada kerabat saya non-muslim? Sambung silaturahim. Bagaimana kalau ada teman-teman saya di kampus non-muslim? Sahabat. Gak ada masalah. Selama tidak berhubungan dengan keyakinan, perilaku yang salah tadi. Secara fisik berteman. Kalau sudah bangun, menarik kepada keyakinannya, Allah punya anak, bangun tempat ibadahnya, tidak. Sampai sini. Lakum dinukum waliyadin. Tapi selama itu tidak ada masalah. Dalam Islam, kata Nabi SAW dalam hadis, khairun nas anfa'um linnas. Manusia yang paling baik, muslim yang paling baik, yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Ada orang tabrakan tengah jalan, teman-teman sekalian, kita pas dekatin mau bantu, dia pakai kalung salib. Dibantu ke dia? Bantu. Manusia terbaik membantu orang muslim, bantu semuanya. Ada perbedaan dalam Islam antara kafir zimmi sama kafir harbi. Kafir tadi saya bilang istilah bagi perilakunya, bukan fisiknya. Karena dia kalau tinggalkan itu, fisiknya kita terima. Baik, kita harus tahu ada beda antara kafir zimmi sama kafir harbi. Siapa kafir zimmi? Orang-orang non-muslim yang dibawa naungan pemerintah Islam. Turis yang datang, atau warga negara di tempat kita tinggal, pemerintahnya muslim dinaungin. Maka apa kata Nabi SAW? Man adza zimmiyan kuntu lahu khasiman lahu yaumal qiyamah. Siapa yang menyakiti satu saja ahli zimmi, orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam, dia akan jadi musuhku pada hari kiamat. Tidak boleh. Kecuali dia melanggar, merusak, menghina Al-Quran, mencaci maki muslim, membakar masjid misalnya, itu lain. Serahkan kepada pemerintah untuk mengambil alih masalah itu. Kalau kafir harbi, orang kafir yang keluar memang untuk memerangi Islam, ini lain. Di kancah peperangan hadapin dia. Nabi Muhammad SAW sangat berlemah lembut dengan orang-orang zimmi dan sangat tegas dengan orang-orang kafir harbi. Kalau sudah keluar di kancah peperangan, berperang, hadapin. Kamu terbunuh atau kamu membunuh dia. Tapi itu pun masih ada adabnya, ada tata keramanya. Kata Nabi SAW, فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقَتْلَى. Kalau kalian pun harus membunuh dengan cara yang baik. Tusuk, mati, selesai. Gak ada mutilasi dalam Islam. Gak ada potong kupingnya, potong tangannya, iris badannya, gak ada. Apa pesan Nabi SAW kepada pasukan jihad? Dan ini jihad yang sesuai dengan wahyu. Kata Nabi SAW dan semua pemimpin muslim kalau faham sunnah Nabi akan jalankan. Pesan kepada pasukan perangnya, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh wanita, jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh orang yang sudah menyerah jadi tawanan, jangan rusak fasilitas umum, jangan rusak tempat ibadah, jangan bunuh hewan-hewan, jangan rusak tumbuh-tumbuhan. Pesan jelas. Sebelum jihad, tawarkan Islam. Kalau tolak, baru bayar jizyah, upeti. Kalau tolak, baru diperangi. Perang pun sebatas mereka kalah. Kalau Islam sudah masuk ke satu lokasi, karena jihad ekspansi, menyebarkan Islam di sana, setelah menguasai wilayah tersebut, konsep dasar la ikraha fid din, nggak ada paksaan dalam agama. Waktu pasukan Muhammad Fatih 1453 Hijriah masuk menembus benteng Konstantinopel, wilayah Eropahnya Turki sekarang,
Beliau membiarkan semua gereja, semua orang Nasrani beribadah dengan semaunya, bebas. Diberikan kebebasan ahli dhimmah. Yahudi boleh beribadah, orang-orang agama lain silakan. Orang Islam boleh mendakwai tapi tidak ada paksaan dalam mengajak kepada agama. Konsep dasar Islam jelas. Bermuamalah dengan non-muslim bisa, berteman boleh, berpartner bisnis boleh, tapi tidak boleh berhubungan dengan masalah agama. Maaf, saya ingin sedikit juga berbagi di sini. Kalau ada teman-teman yang tidak sepaham dengan saya, Anda punya hak, silahkan. Tapi renungi apa yang saya mau sampaikan. Bolehkah dalam Islam kita mengucapkan selamat Natal? Pertanyaan. Kalau saya pribadi jawab, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Bukankah itu cuma mengucapkan selamat saja? Baik. Ada seorang muslim sempat bertemu dengan seorang Nasrani, kejadiannya di Inggris. Si Nasrani datang dan berkata kepada si muslim, "Wahai muslim, kenapa kau tidak," tentu ada nama orang-orang ini ya, saya tidak sebutkan nama-namanya. Dia mengatakan, "Wahai muslim," contoh saja, "kenapa kamu tidak ucapkan selamat Natal kepada saya? Bukankah itu cuma kata-kata saja? Sebagaimana saya ucapkan pada kamu selamat Idul Fitri." Kata si muslim, "Kenapa kau tidak syahadat?" Sudah tahu si Nasrani apa itu syahadat, masuk Islam berarti, dia tinggalkan agamanya. "Kenapa kau tidak syahadat?" Kata si Nasrani, "Saya enggak mungkin syahadat. Kalau saya syahadat berarti saya tinggalkan agama saya." Kata si muslim, "Bukankah itu cuma kata-kata?" Ini kata-kata berbahaya. Anda sekarang di sini bisa keluar dari agama Islam karena bilang saya kufur, naudzubillah. Saya murtad, itu keluar dari Islam tuh. Kalau dia yakin dalam hatinya mau, karena kata-kata bisa keluar. Bahaya. Tidak boleh main-main masalah ini. Pengucapan selamat Natal berarti selamat Allah punya anak. Tak bisa memang dalam Islam. Kita berbuat baik iya, membantu yang sakit iya, menjenguk yang sakit iya, membantu yang susah iya, berbakti pada orang tua muslim iya, tapi berhubungan dengan masalah keyakinan yang telah Allah tegur nggak boleh. Teman-teman coba renungi sebab turunnya surah Al-Kafirun. Al-Kafirun masyhur. Surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Ada seorang dari Quraisy datang kepada Nabi Muhammad SAW ingin negosiasi. Apa kata dia? "Wahai Muhammad, bagaimana kalau Mekah ini kita bagi dua?" Kata Nabi SAW, "Saya belum paham maksud kamu. Apa maksudnya?" Dia bilang begini, "Muhammad, sehari kamu mengikuti ajaran kami, kamu ucapkan selamat buat kami, kamu ikutin ritual-ritual kami, sehari kami ikutin ritual kamu. Adil, Mekah bagi dua." Apa jawaban Nabi SAW? Oke? Enggak. Tidak bisa. Baik Muhammad, negosiasi lagi. Sehari buat kami, sepekan buat kami. Sehari dukung kami, ucapin selamat, ritual-ritual kami semua. Kami seminggu, sepekan ikuti agama kami. Kata Nabi SAW tidak boleh. Baik Muhammad, sehari buat kami, sebulan buat kamu. Tidak boleh. Baik, sehari buat kami, setahun buat kamu. Jauh sekali, satu hari dengan 365 hari. Tidak boleh. Terakhir Muhammad, sehari buat kami, seumur hidup buat kamu. Ini kalau mau dipikir secara akal, ikut aja acara mereka sehari, seumur hidup beriman. Apa jawaban Nabi SAW? Tidak boleh. Pada saat itu Jibril turunkan surah Al-Kafirun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ucapkan kepada orang-orang yang kafir, tuhai Muhammad, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan sembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'buduna ma'bud. Kalian tidak usah repot-repot juga sembah yang saya sembah kalau tidak mau. Wala na'abidum ma'abadtum wala antum a'buduna ma'bud. Diulangi 2 kali. Saya tidak akan pernah sembah apa yang kalian sembah. Ucapkan apa yang kalian ucapkan. Dukung apa yang kalian minta. Begitu pula kalian tidak perlu ikut-ikutan kepada agama saya. Lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama, saya punya agama. Khusus masalah keyakinan gak ada toleransi. Gak bisa. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima dikatakan punya anak. Dalam sebuah hadis Bukhari, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, mengatakan Allah berfirman, anak Adam menghinaku, menyakiti aku, kata Allah.
Lalu kata Nabi SAW, Allah mengatakan bagaimana itu? Mereka mengatakan saya punya anak, padahal saya tidak layak, padahal saya tidak punya pasangan istri dan tidak layak punya istri dan anak. Zat yang esa dan tunggal, konsep dasar agama. Maka kita punya ada hal yang kita boleh toleransi, ada hal yang tidak boleh. Semua tadi masalah hubungan masalah sosial silahkan. Berhubungan dengan masalah akidah ini nggak boleh. Saya pernah meeting dengan beberapa teman non-muslim di Jakarta, di restoran saya kebetulan lagi duduk. Proyek dibicarakan luar biasa, Masya Allah miliaran. Ada teman saya minta saya temanin, miliaran dibicarakan. Saya lihat masuk waktu sholat, maaf Pak, saya break dulu meetingnya. Ini kami orang muslim, sekarang azan, kami harus sholat. Kami akan tinggal, Anda mau tunggu silakan, Anda menganggap batal meetingnya silahkan, saya tinggalkan. Ya silakan Pak, kata dia. Saya pulang setelah sholat di masjid jadi imam waktu itu, alhamdulillah saya juga sempat kultum. Mungkin kita habiskan waktu hampir 45 menit. Balik mereka masih nunggu. Bahkan pada saat itu, setelah itu 25 menit sampai 30 menit mereka bertanya tentang Islam. Enggak ada sesuatu yang harus kita hinakan diri kita. Berapa banyak orang muslim tidak muliakan dirinya dengan Islam. Ninggalkan sholat hanya karena ditraktir makan oleh non muslim. Tidak mau sholat isi masjid hanya karena teman-temannya olok-olok dia. Sekian dari kami, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.